Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernia, NIM 191220755. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 soalnya, yaitu jelaskan bagaimana proses kerja dari mesin learning secara umum. Jawaban saya yaitu pertama pengumpulan data, kemudian dieksplorasi ke data, kemudian memilih model atau teknik. Setelah itu memberikan pelatih terhadap model yang dipilih. Kemudian mengevaluasi hasil dari mesin learning tersebut. Soal yang kedua yaitu mesin learning dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe, sebut dan jelaskan. Jawaban saya yaitu mesin learning dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu yang pertama pembelajaran yang diawasi, yang kedua pembelajaran tanpa pengawasan, dan yang kedua pembelajaran penguatan. Pembelajaran yang diawasi merupakan metode pembelajaran di mana memberikan sampel data berlabel ke sistem pembelajaran mesin untuk melatih, dan atas dasar itulah memprediksi keluaran. Kedua, metode pembelajaran tanpa pengawasan. Metode pembelajaran tanpa pengawasan merupakan metode pembelajaran di mana model pembelajaran tanpa pengawasan apapun. Kemudian yang ketiga, pembelajaran penguatan. Pembelajaran penguatan merupakan metode pembelajaran berbasis umpan balik di mana seorang agen pembelajaran mendapat reward untuk setiap perbuatan yang benar dan mendapat penalti untuk setiap perbuatan yang salah. Soal ketiga yaitu jelaskan cara kerja dari model supervised learning. Jawaban saya, cara kerja supervised learning yaitu dalam supervised learning model dilatih menggunakan kumpulan data embedded. Tempat model mempelajari masing-masing model data. Setelah proses pelatihan selesai, model akan diuji berdasarkan data pengujian, yaitu bagian dari set pelatihan, dan kemudian model akan diprediksi hasilnya. Soal keempat yaitu jelaskan proses kerja dari supervised learning. Jawaban saya yaitu mengambil data masukan yang tidak berlabel, yang berarti tidak dikategorikan, dan hasil yang sesuai juga tidak diberikan. Data masukan yang tidak berlabel diumpamakan ke model mesin belajar untuk melatihnya. Pertama, menafsirkan data menta untuk menemukan pola tersembunyi dari data, dan kemudian akan mengelompokkan keputusan yang cocok seperti pengelompokan keputusan pohon. Setelah menerapkan algoritma yang sesuai, algoritma membagi objek menjadi kelompok-kelompok menurut kesamaan dan perbedaan antara objek. Soal nomor 5. Manajer investasi di perusahaan A memiliki data mengenai penghasilan karyawan di perusahaan tersebut dan presentasi investasi kembali pada karyawan pada produk keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Datanya adalah sebagai berikut. Ini merupakan data perusahaan A. Jika penghasilan sebagai sumbu X dan investasi kembali sebagai sumbu Y. Untuk mencari korelasi, kita akan menjumlahkan sumbu Y kemudian dibagi 10. Begitupun dengan investasi kembali sebagai sumbu Y dijumlahkan kemudian dibagi 10. Seperti ini. Dijumlahkan kemudian dibagi 10. Hasilnya 9,88. Begitupun dengan sumbu Y. Dijumlahkan kemudian dibagi 10, hasilnya 8,87. Kemudian kita akan mencari korelasi 7,0 kurang 9,88 kali 20,2 kurang 28,8 dan seterusnya.
kemudian dibagi dengan akar 7,0 kurang 9,8. 7,0 kurang 9,88 kuadrat tambah 7,8 kurang 9,88 kuadrat dan seterusnya, kemudian dikali dengan sumbu Y 20,2 kurang 28,87 kuadrat dan seterusnya. Kemudian hasil dari 7,0 kurang 9,88 kali 20,2 kurang 28,87 hasilnya 24,9696. Setelah dijumlahkan semuanya, kita akan bagi, kemudian diakarkan. Hasilnya seperti ini. Hasil dari penjumlahan ini yaitu 56,9026 bagi, kemudian akar 9.197,1573248, kemudian 56,9026 dibagi dengan 95,901810, 95,901810 akar dari akar 9197, kemudian dibagi 56,9026 bagi 95,901810 hasilnya 0,5933422891. Ini merupakan hasil korelasinya. Kemudian kita akan mencari persamaan garisnya. Caranya sama kayak tadi, sumbu X dijumlahkan kemudian dibagi 10. Begitupun dengan sumbu Y dijumlahkan kemudian dibagi 10. 7,0 kurang 9,88 dan seterusnya dibagi dengan sumbu X. Kemudian dikuadratkan. Hasil dari penjumlahan ini yaitu 56,9026 dibagi dengan 295,84, hasilnya 0,19231424842. Kemudian nilai 28,87 diambil dari hasil sumbu Y dikurang dengan hasil ini 0,19231424842 dikali dengan hasil pembagian dari sumbu X. Hasilnya sama dengan 26,9699352274. Maka persamaan garisnya yaitu 0,19231424842, X-nya 26,9699352274. Ini merupakan persamaan garisnya.